Malam ini nampak begitu indah. Bintang gemerlapan di langit yang biru. Bulan pun tak mau kalah. Sinarnya begitu terang menerangi seluruh jagat raya. Demikian pula hidupku saat ini. Aman, damai, sentosa, bahagia. Serasa dunia hanya milikku saja. Karena kebahagiaan ini memang belum pernah aku rasakan sebelumnya. Perkenalkan, namaku Dodi. Umurku sekarang 28 tahun. Aku sudah beristri dan mempunyai seorang anak cewek yang begitu cantik. Baru sebulan ini anakku menikmati indahnya dunia. Istriku namanya Nuri. Sudah 2 tahun ini aku berumah tangga dengan Nuri. Dulu aku kenal dengan istriku di sebuah pasar malam. Waktu itu keponakanku yang masih kecil meminta diantar ke pasar malam. Sementara bapak ibunya pas lagi tidak ada di rumah. Akulah yang mengantarkannya ke pasar malam. Di pasar malam itulah tanpa sengaja aku ketemu dengan Nuri. Waktu itu dia sekeluarga menikmati kemedi putar. Di situ pula aku kenalan dengan Nuri. Aku senang dan bahagia sekali memiliki istri seperti dia. Udah cantik, cekatan, dan dia juga pintar memasak. Pokoknya soal urusan rumah tangga dia jagonya. Soal ranjang dia juga ahlinya. Terkadang aku dibuat kalang kabut saat melakukan itu. Dia pandai sekali membuatku tak berdaya. Sementara untuk urusan ekonomi, kebetulan sebelum menikah aku mendapatkan pekerjaan yang bagus dengan gaji yang lumayan besar. Hingga sekarang kami tidak kekurangan soal uang. Bahkan aku sudah bisa beli rumah sendiri. Walau rumah itu kecil, namun aku tetap bangga karena rumah itu aku beli dari hasil jerih payahku sendiri. Ya, aku begitu senang dan bahagia memiliki keluarga kecil ini. Aku juga akan terus berusaha membuat istri dan anakku selalu senang. Namun di balik kebahagiaanku saat ini, aku menyimpan rahasia yang sudah lama aku pendam. Rahasia itu hanya aku dan ibuku yang tahu. Waktu itu usiaku 17 tahun. Aku masih sekolah kelas 3 SMA. Aku tinggal bersama bapak dan ibuku. Sementara kedua kakakku sudah memiliki rumah sendiri dan mereka tinggal dengan pasangannya masing-masing. Bapakku namanya Pak Maman, bekerja di sebuah pabrik garmen. Jam 7 pagi bapak sudah berangkat. Biasanya pulang jam 5 sore. Begitu rutinitas bapak setiap harinya. Dan ibuku namanya Bu Darsi. Ibuku mengurus toko kelontong yang ada di depan rumah kami. Sepulang sekolah terkadang aku suka bantu-bantu di toko kelontong ibu. Ibuku waktu itu usianya 38 tahun. Biar begitu, namun dia masih tetap cantik, modis, dan anggun. Dia pandai merawat dirinya. Terkadang kalau ada teman-temanku yang main ke sini, mereka suka bilang, "Ibumu cantik banget, Dodi, kayak masih ABG." Pelanggan di toko ibuku terkadang juga suka iseng menggoda ibuku setiap kali mereka berbelanja. Ditambah ibuku yang mudah bergaul dan agak cerewet.
Jadilah mereka suka bersenda gurau. Namun aku agak sedikit curiga dengan Pak Nurman. Dia seorang duda kaya, rumahnya dekat dengan rumahku, paling 50 meteran. Aku curiga Pak Nurman memiliki hubungan dengan ibuku. Karena aku pernah melihat mereka kalau ngobrol lama banget. Tapi setelah aku dekati, Pak Nurman pun selalu pergi. Itu pernah aku tanyakan ke ibu, namun ibu bilang, "Tenang aja, aku dan Pak Nurman tidak ada apa-apa. Dia memang kalau beli sesuatu suka lama ngobrolnya." Aku sedikit lega mendengar penjelasan dari ibu. Semoga ini benar dan tidak ada gonjang-ganjing di keluargaku. Aku akan sedih kalau ada sesuatu antara bapak dan ibu. Suatu hari aku berangkat sekolah seperti biasanya, menaiki sepeda motor yang dibelikan bapak waktu itu. Pelan-pelan saja aku jalankan motorku itu. Sesampainya di sekolahan, aku langsung masuk dan mengikuti jam pelajaran pertama. Entah kenapa kepalaku mendadak pusing. Aku dibawa ke UKS oleh guru. Setelah nunggu 30 menit aku diberi obat sakit kepala, pusingku tak kunjung reda. Dan akhirnya aku memutuskan untuk meminta izin untuk pulang. Karena takut jatuh kalau aku naik motor sendiri, aku pun diantar temanku untuk pulang. Setelah beberapa saat perjalanan, kita pun sampai di rumahku. Mereka mengantar aku cuma sampai di depan rumah, tidak ikut masuk karena takut ketinggalan jam pelajaran. Temanku pun bergegas kembali ke sekolah. Waktu itu aku lihat jam tangan menunjukkan pukul 10 pagi. Aku lihat toko ibu belum buka, biasanya sedari pagi sudah buka. Aku pun langsung masuk rumah. Samar-samar aku mendengar suara aneh. Aku cari-cari, ternyata dari kamar ibuku. Aku pun mendekat ke kamar ibu. Suara itu semakin jelas terdengar. Aku coba ambil kursi untuk melihat ke dalam kamar lewat lubang angin-angin. Aku kaget setengah mati. Ternyata ibuku sedang melakukan itu dengan Pak Nurman. Agak lama aku melihatnya, namun aku diamkan saja dan aku bergegas masuk ke kamarku. 1 jam kemudian aku keluar kamar lagi. "Dodi, kamu udah pulang nak?" tanya ibuku. "Iya bu, kepalaku pusing, aku minta izin pulang ke guru," jawabku. "Sekarang masih pusing tidak nak?" "Sudah mendingan kok bu." "Aku tadi lihat ibu dan Pak Nurman di kamar. Kenapa ibu tega melakukan begitu?" tanyaku. Ibuku kaget dan ketakutan. "Kamu melihat semuanya nak? Please, jangan bilang ke bapak ya." "Ya harus bilang dong bu, masa aku diam saja?" "Jangan nak, please. Apapun permintaanmu akan ibu turuti. Asal kamu tidak bilang ke bapak." "Yang benar bu, apapun akan dituruti." "Benar nak,
bilang saja kamu mau minta apa. Aku minta seperti Pak Nurman tadi, Bu. Ibuku tercengang mendengar permintaanku. Namun karena tidak ada pilihan lain, dia pun memenuhi permintaanku. Dan aku melakukannya dengan ibuku di hari itu juga. Ibuku menangis setelahnya. Air mataku pun tak terbendung juga untuk keluar. Penyesalan datang sesudahnya. Itulah rahasia besar yang selama ini aku pendam dalam-dalam. Tidak ada yang tahu selain aku dan ibuku.